Di sini Pancuk sepertinya lupa ya dengan gajah putih di E4 ini. Oke teman-teman, kita testing ya, apa betul gajah putih itu gratis? Gajah kali kuda, menteri kali gajah, dan menteri kali gajah. Welcome back. Halo, sobat para pencinta catur. Selamat datang kembali di channel Kotak Masalah. Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah partai yang sangat menegangkan, sekaligus penuh dengan trik-trik sulap dari kedua pecatur, di mana partai ini mempertemukan antara Magnus Carlsen melawan Vasily Ivanchuk dan berlangsung pada tahun 2015. Carlsen memegang bidak putih, Ivanchuk dengan bidak hitam. Teman-teman, sebelum kita mulai permainannya, kira-kira siapa yang kalian pegang di sini? Tentu kebanyakan akan pegang Magnus Carlsen. Baiklah, kita mulai permainannya. Carlsen membuka permainan pion D4. Ivanchuk membalas kuda F6. Carlsen menyerang kuda gajah G5. Trompau Sky Opening. Kuda dibiarkan oleh Ivanchuk dan mengadu pion ke petak C5. Carlsen gajah kali kuda, pion kali gajah, pion maju D5. Ivanchuk mengancam pion dengan menteri ke B6. Menteri melindungi pion ke C1. Hitam pion ke F5. Sekaligus menghalangi pion putih E2 ke E4. Pion melindungi pion. Hitam juga pion melindungi pion. Carlsen kuda B3. Putih kuda D7. Carlsen pion G3 sekaligus membuka jalur untuk gajah putih. Dibalas hitam gajah G7 mengancam kuda. Putih kuda F3 dengan mengawal petak gelap E5 yang kemungkinan akan diisi oleh kuda hitam. Maka Ivanchuk berpindah ke F6. Tapi kuda ini sangat berbahaya ya teman-teman. Bila kuda ini ke E4 mengancam kuda 2 kali, maka pertarungan kemungkinan akan dimenangkan oleh hitam. Kita lanjut saja teman-teman. Dengan sedikit lama berpikir, Carlsen akhirnya mengawal pion E4 dengan kuda ke D2 karena sangat berbahaya. Tapi Ivanchuk tidak memperdulikan hal itu dengan langsung kuda ke E4. Carlsen kuda kali kuda, pion kali kuda. Teman-teman bisa lihat di sini, pion hitam ini tidak gratis ya, dan mungkin beracun. Misal Carlsen kuda kali pion, maka ster dan benteng Magnus Carlsen pun akan selesai. Baik, kita kembali ke permainannya. Jadi Carlsen di sini mengancam kembali pion hitam, sekaligus nantinya rokade pendek. Ivanchuk membalas dengan memasung kuda sekaligus mengancam pion. Carlsen rokade pendek dan membiarkan pionnya gratis. Karena memang menteri sudah lapar, maka menteri makan pion. Gajah kali pion. Tunggu. Secara kasat mata, gajah ini gratis ya teman-teman. Gajah putih di petak E4. Tapi itu adalah jebakan Carlsen dengan sengaja membiarkan kuda dimakan oleh gajah. Oke teman-teman, misalkan kita coba ya, gajah kali kuda, maka menteri kali gajah, dan gajah putih gratis.
Tapi itu jebakan Carlsen teman-teman. Itu maunya Carlsen. Dan otomatis Carlsen akan makan besar ke petak H8. Sekap. Ya, itulah kelas Grandmaster ya, sobat kotak masalah. Kembali ke permainan. Setelah Ivancuk menghitung untung dan ruginya, maka Ivancuk memajukan pion dengan menyerang sayap kanan pertahanan putih. Carlsen mencegah dengan pion H4. Hitam menggajah G4 sekaligus berkaitan dengan pion H5 dan mengancam pion E2 dua kali. Carlsen menjaga pion dengan benteng ke E1. Hitam rokade panjang. Bila Carlsen tidak memindahkan gajahnya, maka gajahnya sudah dipastikan bisa gratis ya. Putih benteng B1. Hitam raja B8. Di sini Ivancuk sepertinya lupa ya dengan gajah putih di E4 ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita testing ya, apa betul gajah putih itu gratis? Misal gajah kali kuda, menteri kali gajah, dan menteri kali gajah. Betul ya teman-teman, gratis. Dan di sini agak sedikit lucu ya teman-teman. Kalau mau tertawa silahkan tertawa dulu. Magnus Carlsen baru ingat dengan gajahnya. Dan setelah raja hitam ke B8, Carlsen pun gajah ke G2. Ya, bagaimanapun Grandmaster juga manusia ya teman-teman. Dan di sini raut dari Ivancuk pun agak tersenyum-senyum gimana gitu. Baiklah, kita lanjutkan permainannya. Ivancuk G8, Carlsen menteri E3 sekaligus mengancam pion E7. Gajah melindungi pion. Kuda mengusir gajah. Gajah merapat ke dekat menteri sekaligus mengancam menteri. Menteri mundur ke D2. Pion gratis A2 tak disia-siakan Ivancuk. Sikat. Carlsen menteri ke F4 dan mengancam pion F7. Benteng melindungi pion. Pion mengajak duel pion C5. Sekali lagi gajah mengancam menteri. Menteri mundur mengancam pion dua kali. Pion menghindar maju ke C4. Putih agak sedikit tertekan ya teman-teman, terutama dengan gajah hitam di petak E5. Dan Magnus memancing gajah untuk memakan kuda dengan seter ke C3. Namun hitam tahu gajahnya di sini sangat berbahaya, makanya memindahkan menteri ke A6 sekaligus melindungi pion di C4. Dengan sedikit kebingungan, Carlsen memindahkan menteri ke D2. Ivancuk menggeser benteng melindungi pion dua kali. Carlsen pion E3 sekaligus menjaga petak D4. Hitam gajah mundur ke F5 mengancam benteng. Benteng lari ke A1 mengancam menteri. Hitam menteri B6. Carlsen benteng A4 melindungi pion dan nantinya benteng akan ke A1. Gajah putih mengunci posisi di D3. Carlsen semakin terjepit. Carlsen pun terus memajukan benteng ke A1 dengan sasaran tembak A7. Dengan cepat Ivancuk pion A6. Carlsen gajah mengancam pion F3.
Hitam membiarkan ancaman gajah dan memindahkan benteng ke G8 dengan memasung pion di G3. Putih Raja G2 mendekati pion G3 yang diancam gajah hitam dan dipasung oleh benteng. Ipancuk mulai meneror dengan pion sakti ke F5. Kenapa pion ini dikatakan sakti? Nanti teman-teman bisa tahu ya teman-teman. Magnus pun sedikit kewalahan dan membuang tempo dengan gajah kali pion. Ya mungkin di sini Magnus mau melihat seperti apa serangan dari Ipancuk selanjutnya dan pencegahan apa yang akan dilakukan Carlsen berikutnya. Hitam benteng F8 mengawal pion di F5. Carlsen pion mengadu pion. Ipancuk tak mempedulikan pion B5 dan terus berusaha merobohkan pertahanan pion putih di E3 dan di G3. Teman-teman, di sini Carlsen sedikit kebingungan ya teman-teman. Jika Carlsen menerima tawaran dari pion sakti hitam ini teman-teman dengan pion di E3 kali pion hitam di F4, maka Carlsen di sini akan mengalami nasib yang ya mungkin sedikit buruk lah teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman permainannya. Dan betul Carlsen menerima tawaran pion hitam dengan pion kali pion tanpa basa-basi Ipancuk gajah kali pion serta mengancam menteri putih di petak D2. Carlsen mundur E1 dengan penuh perhitungan yang matang. Ipancuk pun tidak segan-segan menghabisi pion G3. Pion kali gajah. Langkah brilian ditujukan oleh Ipancuk, teman-teman. Dengan benteng ke F1 ster. Bila menteri putih menghindar, maka skakmat tidak akan terelakkan. Di sini langkah terbaik Carlsen adalah dengan menteri kali benteng, maka gajah kali menteri, dan raja hitam memakan gajah. Di sini sebenarnya putih masih mengimbangi dari hitam ya teman-teman, dengan 4 perwira, 2 benteng, 1 gajah dan 1 kuda melawan hitam dengan 1 menteri dan 1 benteng. Dan kemungkinan juga putih di sini akan menang ya teman-teman dengan formasi seperti ini. Oke, sobat kotak masalah, kita ke permainan. Di sini kita akan melihat blunder daripada Magnus Horizon. Maaf teman-teman, maksud saya Magnus Carlsen. Carlsen di sini pindah ke D2 dan tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, menteri skak ke G2. Dan di sini pula lah Carlsen menyerah dan menyodorkan tangannya ke Ipancuk sebagai tanda dari Carlsen menyerah. Bila dilanjutkan, maka raja hitam hanya bisa ke petak H3 dan gajah skak. Raja tidak bisa kemana-mana kecuali gajah menutup dan skakmat oleh gajah. Jadi itulah kekalahan Magnus Carlsen di World Blitz Championship pada tahun 2015. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kali ini. Dan bila teman-teman menyukai video-video dari Kotak Masalah, tidak ada salahnya bila teman-teman membagikan atau share video dari Kotak Masalah ini. Dan bagi yang belum subscribe, tidak ada salahnya untuk mensubscribe dan bisa dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kotak Masalah. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan salam para pencinta catur. Terima kasih.